Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Monggo donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wansur 'alaina rahmataka walkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi 'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini meneruskan kajian yang kemarin, yaitu fikih, kitabnya kitab takrib. Ini bab yang pertama, yaitu tentang bahasa thaharah. Dimulai, ayo Mas Rama, ya dimulai. Kitab thaharati utawi iki iku kitab nerangno bab thaharah. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati kang ya juzu kang ngolehno biha kelawan allati apa atadhiru sesuci iku sab'u miyahin ana pitu pira-pira banyu. Ma'us samai rupane banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'ul barodi lan banyu embun. Jadi kitab yang pertama menerangkan tentang thaharah, diawali dengan perkenalan air. Yang kemarin sudah disinggung tapi nggak terlalu banyak, karena kemarin ini lebih banyak di muqaddimah. Sekarang pembahasan tentang air. Air yang pertama itu dinamakan air hujan. Jadi air hujan itu bisa untuk bersuci. Makanya kalau hujan itu sebenarnya mensucikan bumi. Ya. Kalau bumi udah lama tidak kehujanan, terus ada hujan, maka buminya menjadi suci. Seumpama ke masjid atau ke musola tidak pakai sandal pun saat hujan, maka kaki kita itu langsung suci. Memang Allah cara untuk mensucikan bumi, maka diturunkan hujan. Jadi bisa dibuat untuk berwudu, seumpama ya air hujannya ini deras sekali, memang ada pancuran atau apa, bisa langsung wudu pakai air hujan, bisa. Dan itu sah karena air hujan termasuk air yang bisa untuk dibuat bersuci. Atau saat junub, saat mau mandi besar, pas hujan deras, ya udah pakai hujan-hujan aja. Nah, ini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa pakai niat
Kalau tanpa niat ya percuma hujan-hujan kita, kan nggak ada niatnya. Ya, gitu. Wudu juga sama. Kan ya. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu banyu segoro. Banyu segoro itu air laut. Nah, air laut ini itu bisa dibuat bersuci. Itu ya. Berarti air laut, baik air lautnya masih masih keadaan cair atau sudah beku. Biasanya kalau dibekukan itu apa? Biasanya ada garam-garamnya itu loh. Nah, tapi kalau dicairkan, dipanaskan lagi, biasanya apa? Jadi air lagi, gitu. Cuma itu apa? Kadar garamnya padat. Makanya kalau bab masalah mustakmal, air mustakmal nanti saya jelaskan, tolong diingatkan. Terus wama unnahari, ini wama unnahri, ini banyu kali. Banyu kali ini juga bisa untuk dibuat bersuci. Nah, ini kalau bahasannya bahasa kali, terus apa tadi? Laut, ya. Ini kalau seumpamanya kita mempunyai hadas baik kecil ataupun besar, kepingin bersuci bisa dengan memakai air kali. Nah, urusan air kali ini ada pendapat. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kalau kalinya nggak dalam, mengalir itu nggak dalam, ternyata di situ apa? Ada niki kotoran, entah kotoran kerbau, entah kotoran apa. Itu satu deret biasanya kalau di pematang sawah itu kan enten aliran irigasi nih, gitu. Nah, ini kalau ada kotoran, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i maka seret itu najis semua. Kecuali sudah ada tampungan, sudah ada keduan, sehingga apa? Sehingga alirannya ini masuk ke kedungan C. Nah, sudah lebih dari 2 kolah. Bahasanya seperti itu. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik bisa suci mensucikan walaupun ada kotoran yang mengalir. Ya pas kenceng kotoran itu najis. Tapi yang lainnya tidak najis karena tidak berubah. Nanti saya bahas lebih lanjut pembagian air. Ini cuma cuplikan aja. Wa ma'ul bi'ri apa? Air sumur. Air sumur itu juga bisa untuk dibuat bersuci. Sudah paham semua nggih? Kalau sumur nggih, baik sumur bor atau sumur yang pakai bis, pokoknya air yang dari sumur itu bisa dipakai untuk bersuci. Entah itu suci dari hadas kecil atau besar atau untuk menghilangkan najis. Terus wamaun aini, air sumber, biasanya ini ada di pegunungan. Kalau di pegunungan banyak, di tebing-tebing itu apa? Banyak sumber-sumber yang keluar. Nah, itu boleh juga dibuat bersuci. Terus air salju, kalau air salju mungkin di daerah yang dingin atau ada musim saljunya. Kalau di Indonesia di mana itu, Pak? Papua ada ya, Pak ya? Sebagian ada katanya ya. Sebagian ada ya. Nah, air salju itu juga bisa dibuat bersuci. Selanjutnya yang terakhir air embun. Air embun kalau sudah di daerah ini daerah Maluku ya, itu ada teknologi. Kalau yang di sini itu seperti PDAM. Kalau di sana mengandalkan embun. Ada teknologinya namanya ini bukan namanya, memakai jaring ditaruh di atas gunung ya. Memang di daerah itu sulit sekali untuk mendapatkan air, baik hujan atau air sungai dan lain-lain, sulit sekali.
Akhirnya mendapatkan ide pakai jaring di gunung. Nah, jaring itu untuk jaring apa? Embun. Nah, itu tetesannya ditampung. Kurang lebih perharinya dari satu jaring itu menghasilkan 14 liter. Nah, itu ditampung, disalurkan ke warga-warga. Nah, itu juga bisa untuk dibuat bersuci. Tadi. Sekarang pembagian air. Tsummal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin ana papat pira-pira bagian. Sing nomor 1 tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Yang pertama yaitu air suci fi nafsih, jadi airnya keadaannya suci, mutahhir apa? Bisa mensucikan kepada lainnya, entah itu dibuat wudu, entah itu dibuat junub ya, mensucikan hadas besar, entah itu dibuat izalatun najas apa? Menghilangkan najis, itu bisa. Itu namanya airnya air tahir mutahhir. Di sini disifati ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan. Berarti ada namanya tahir mutahhir yang dimakruhkan. Apa itu? Yang nomor 2 yaitu ma'ul musammas. Wa huwa ma'ul musammas, yaitu air yang kepanasan serngingi secara langsung. Ini juga memuat air yang direbus, panas nih loh. Terus air yang sangat dingin sekali, itu juga kehukum makruh untuk digunakan. Kemana? Ke anggota tubuh. Tapi kalau untuk menghilangkan najis selain badan, contoh pakaian, contoh lantai yang najis, terus dibersihkan dengan air musammas atau air rebusan atau air yang sangat dingin sekali, ini tidak dimakruhkan. Hukumnya tidak makruh. Kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi, bagaimana? Imam Nawawi tidak sepakat ada air kategori makruh atau tidak makruh. Menurut Imam Nawawi adamul karohati, semua tidak ada yang makruh. Bahasanya seperti itu. Tapi ya sopo ini banyak panasmu napa? Habis direbus ya umek terus dibuat wudu. Kira-kira ya meloncat gitu. Makanya apa? Kalau membahayakan pada diri, ya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau selain diri dipakai, contoh itu tadi, mencuci pakaian dan lain-lain, tidak makruh. Kena matahari secara langsung di tempat yang ini dari besi. Tapi langsung secara langsung, bukan ditutup loh. Nah, yang penting apa sih sebenarnya? Yang di situ musammas itu apa? Panas, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan nanti dawuh Kanjeng Nabi mengakibatkan penyakit belang. Nah, tapi kalau nggak terlalu panas sekali, cuma hangat-hangat ya nggak apa-apa. Yang dibahas di sini apa? Ya, panas. Takutnya apa? Takutnya nanti kelamaan mengakibatkan sakit belang, sakit kulit. Ada yang ditanyakan bahasa tentang tahir mutahhir, air suci bisa mensucikan yang tidak makruh, dan ada air suci yang mensucikan tapi yang makruh. Ada yang ditanyakan di sini? Nanti sambil jalan ada pertanyaan, monggo, nggih.
Selanjutnya yang nomor 3 yaitu wama ul mustakmali, yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini air bekas pakai untuk bersuci. Contoh, pada waktu wudhu, basuhan pertama, tetesannya itu airnya statusnya air mustakmal, bekas pakai buat berwudu. Atau junub, mandi besar, basuhan pertama, ini apa? Tetesannya ini airnya air mustakmal. Kalau tetesannya ini masuk atau jatuh kepada air yang kurang dari 2 kolah atau kurang dari 270 liter atau 280 liter, kok jatuh di situ airnya ini apa? Mustakmal. Tidak bisa dibuat untuk bersuci lagi. Atau menghilangkan najis. Contoh, ada najis atau telek atau tai ayam lah, habis dihilangkan ainiyahnya, terus tinggal hukmiyahnya, basuhan ya untuk membasuh apa najis hukmiyahnya tadi dari tai ayam, ini airnya menjadi air mustakmal. Paham ya? Jadi kalau netesan atau kena air yang kurang lebih dari 2 kolah, menurut pendapat Imam Syafi'i, ini mengakibatkan air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali, walaupun 1 tetes. Tapi kalau airnya 2 kolah lebih, tidak mas, lebih dari 270 liter, maka apa? Tidak menjadikan mustakmal. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Malik bagaimana? Air bekas pakai itu tidak mengganggu untuk dibuat bersuci lagi walaupun statusnya mustakmal. Contoh, air kurang dari 2 kolah, ketetesan apa? Ketetesan basuhan pertama dari wudhu tadi, netes. Nah, ini kan statusnya mustakmal ini, karena kurang dari 2 kolah. Ya, menurut pendapatnya Imam Malik, walaupun statusnya ini mustakmal, tapi tetap bisa dibuat berwudhu lagi atau bersuci yang lain, boleh. Ini menurut pendapatnya sinten? Imam Malik. Dasare nopo Imam Malik? Dasare pada waktu Kanjeng Nabi wudhu, mengambil air wudhu, tetesannya ini dibuat rebutan oleh sahabat. Dibuat rebutan nopo? Wudhu para sahabat. Dan ternyata tidak ditegur sama Kanjeng Nabi. Makanya apa? Boleh dipakai. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Paham saya mriki? Makanya kadang ada orang niki napa? Mek sak tong utawa sak napa nggih? Biasa sak napa niki? Ya sak menten niki lho. Sak cingkir lah. Wudune dikobok. Dikobok celup noneh. Nek menurut pendapatnya Imam Syafi'i napa? Mustakmal, enggak boleh. Nggih. Bekas. Nah, nek Imam Syafi'i kados harus di napa? Diklucurno bahasane. Tapi kalau pendapat Imam Malik enggak usah, karena apa? Yang penting tidak berubah airnya, baik rasa, nggih. Kalau ini dincipi yo gak berubah. Terus apa maneh? Warna, terus bau. Nah, 3 sifat ini tidak berubah. Ini boleh dipakai berwudu kembali, tapi hukumnya makruh. Jadi ben semerap. Nek ana wong wudu kok seumpamane gawe napa?
mek sak gentong diobok-obok gak kaget. Iku lah gak oleh, iku lak mustakmal sih. Lha ngono makane ngaten. Iku lak ya wis gak tepak iki. Tapi nek kita tahu kados ngeten iki, oh berarti iku napa? Melok pendapatnya Imam Malik. Ngaten. Tadi kategorinya beda dengan kategori Imam Syafi'i. Paham sampeyan mriki? Paham ya? Jadi ben mboten gampang nyalahno wong. Soalnya nek teng Mekah niku napa? Mau macem-macem wonge. Nek wudu nggih mau macem-macem, gawe sak cibuk ning air Zam-zam ngono wis opo-opo soalnya macem-macem. Nggih, dadi cek mboten gampang salah paham. Kados ngeten iki ngaji akhirnya napa? Oh, berarti pendapat Imam Malik yang penting airnya tidak berubah dari 3 sifat, walaupun statusnya mustakmal, bisa dipakai untuk bersuci. Statusnya masih status air tohir mutahhir, tapi hukumnya makruh. Paham sampai mriki? Paham nggih? Yes. Terus selanjutnya yaitu apa? Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Jadi airnya ini berubah dengan perkara yang mencampuri. Tapi perkara ini dari perkara yang suci. Contoh kopi, contoh teh, contoh namanya sing campur kok susu dan lain-lain lah. Yang penting di situ kok berubah gitu, dari bentuk mutlaknya putih menjadi nama koyit, bahasanya apa? Nama bentuk lain. Asali putih nek dicampur teh dadi jenenge apa? Bukan air putih lagi tapi apa? Air teh. Dicampur kopi jadi air kopi. Dicampur susu jadi air susu, bukan air mutlak lagi. Paham ya? Ini juga tidak boleh dibuat untuk bersuci karena berubah. Tapi kalau tidak berubah bagaimana? Contoh kemasukan daunnya belimbing masuk ke apa? Ke air yang kurang dari 2 kolah. Di situ tidak berubah sama sekali. Bagaimana hukumnya? Tetap boleh untuk dibuat bersuci. Tidak kategori wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Jadi bisa dibuat bersuci. Tapi kalau sampai berubah maka tidak boleh dibuat bersuci. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Nek gak ono tak takoki sakniki. Lah Pak, kalau kita pakai niki Pak, mesin cuci. Nek umbah-umbah niku, hukumnya yang apa niku? Karena itu pakaiannya tidak menjamin suci semua. Mungkin dari pakaiannya anak-anak kena najis dan lain-lain. Bagaimana? Ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya nggak boleh, tetap harus dibilas. Menurut presiden pendapatnya Imam Syafi'i, karena air yang masuk ke dalam mesin cuci itu airnya statusnya tidak 2 kolah lebih, alias kurang dari 2 kolah. Kalau kena najis maka menjadi mutanajis, harus dibilas lagi. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Malik boleh. Kita pakai mesin cuci untuk mencuci pakaian, menurut pendapatnya Imam Malik boleh. Karena apa? Karena bilasan pertama mungkin pakai sabun, bilasan kedua sudah apa? Air biasa, bilasan ketiga biasanya sudah murni air mutlak.
sudah tidak berubah bahasanya nggih. Sudah murni. Kalau Imam Malik penak napa? Bah airnya kurang lebih dari 2 kola, yang penting air itu walaupun kena najis atau kena napa? Perkara dari luar, yang penting tidak merubah pada airnya menjadi bentuk yang lain atau apa? Baik rasa sing 3 sifat lho napa? Rasa, bau, warna. Maka ini tetap suci dan bisa mensucikan. Berarti awake dhewe nek gawe mesin cuci nek umbah-umbah iku melok madhabe Imam Malik. Kan mboten mungkin jenengan bilas malih. Gitu. Pokoknya mari tit selesai napa? Jemur. Gitu. Lah ngoten ya? Nggih. Tapi nek menurut pendapatnya Imam Syafi'i harus dibilas dengan air yang mengalir atau air yang lebih dari 2 kolah. Dilebokno. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Apakah boleh Pak kita pakai pendapatnya Imam Malik? Boleh. Napa? Boleh. Paham nggih? Paham saya mriki? Nah, jadi ada dasarnya jenengan oga napa? Ngawur. Ngoten nggih. Kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi beda lagi. Imam Hanafi niku berpendapat napa? Mutaghayyirnya bima khalatahu minat thahira, nggih. Niku apabila tidak dimasak airnya sama barang sing dilebokno niki tetap suci mensucikan. Tapi kalau dimasak, contoh jenengan pakai niki napa? Godhong seledri sampean rebus. Lah berubah warnane niku. Gitu. Lah itu menurut pendapat Imam Hanafi napa? Jadi tidak bisa mensucikan. Suci diminum boleh, tapi tidak bisa untuk dibuat bersuci. Ngaten. Tapi kalau diceblung notok tanpa ada dimasak, tetap boleh dibuat bersuci. Makanya nek ngaji ngeten iki napa? Enak. Pendapat yang ini. Tergantung awake dhewe melok sing endi. Tujuannya cuma siji ben boten gampang menyalahkan orang lain. Engko aneh, wah gak padha ambek kelompok awake dhewe langsung dihukumi sesat, finnar. Waduh berat ini. Tapi kalau sudah mulai mengaji seperti ini sehingga tahu oh ini ikut madhab ini, oh ini ikut madhab ini, kebetulan kita tidak ikut madhab itu, tapi kita tidak menyalahkan orang. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Jelas nama madhab, aku tidak bermadhab. Itu nawa jenenge Nabi. Tadi gak usah dieloi. Masalahnya apa? Masalahnya orang-orang itu sudah terjerumus dengan akalnya sendiri. Nanti lagi. Tidak bisa kita kalau langsung ke hadis, kalau ikut Nabi, ikut Quran. Lah awakmu isok mocomu hadis, isok mocomu Quran itu dari siapa? Nek mboten teko guru sing mulang. Makanya harus bersanad. Nanti lho. Nek awake dhewe wis cetha, napa? Cetha fikih, ya cetha napa? Bab masalah tauhid ya cetha. Ngoten nggih, gak usah dieloki ngoten niku. Niku akhire napa? Deladap. Nggih. Napa? Deladap. Pun engko enten bahasana sendiri niku. Ngoten nggih. Jadi dilanjutkan lagi. Yang nomor 4 ini wamaun najisun. Wamaun najisun kang kenona
najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasah. Wa huwa hale utawi banyu mau iku dunal kullataini kurang dari 2 kolah aukana utawa ono apa banyu iku kullataini 2 kolah fatagoyaro tapi berubah di situ mongko berubah bentuknya. Nah, ini juga dinamakan airnya air mutanajis, air yang kena najis. Contoh air di dalam ember, ya, kenapa? Kena jatuhan telei cicak, maka airnya ini menjadi air mutanajis yang tidak bisa untuk dibuat bersuci. Paham nggih? Kalau kena pakaian bagaimana? Tetap apa? Pakaiannya ini jadinya kena najis. Itu kalau di sini tadi itu kalau airnya kurang dari 2 kolah. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kolah atau 2 kolah lebih, 270 liter lebih, kok kena air, dilihat dulu. Kenapa najis? Dilihat dulu. Ada perubahan enggak dari 3 sifatnya? Kalau enggak ada perubahan, maka tetap dihukumnya air suci mensucikan. Tapi kalau ada perubahan, bagaimana? Dadi kuning atau dadi ireng. Nah, maka airnya ini statusnya air mutanajis, kena najis. Lah bagaimana cara mensucikannya yang air kena najis ini? Ya dikumpulkan aja sampai sifat 3 sifatnya ini tidak ada. Contoh air 1 ember kena cicak cebluk. Paham ya? Akhirnya kan mutanajis. Lah bagaimana cara mensucikannya? Ya udah ditampung aja menjadi 270 liter. Ceblungno nang kolam atau nang bak gede, yang penting 270 liter lebih. Kok dilihat 3 sifatnya tadi tidak ada, maka air yang 1 ember karena bercampur dengan air yang jumlahnya banyak, 3 sifatnya ini hilang, maka apa? Airnya menjadi suci mensucikan. Paham ya? Paham dong buatan? Ada yang ditanyakan? Nah, jadi air yang kurang dari 2 kolah kalau kena najis, maka airnya ini statusnya langsung mutanajis. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Malik enggak seperti itu. Yang penting 3 sifat ini tidak berubah. Walaupun airnya ini kurang dari 2 kolah atau lebih, menurut pendapat Imam Malik, walaupun kena najis, ini tetap apa? Suci mensucikan. Yang penting 3 sifatnya ini tidak berubah. Ini menurut sinten wau? Pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, apa? Airnya statusnya air mutanajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Paham sampai mriki nggih? Jadi tahu koridor-koridornya, ngoten lho. Tujuannya apa? Tahu mana yang bisa dijalankan untuk saat ini. Nah, jadinya apa? Jadinya kita tidak sampai ngawur, yoga gampang nyalano kancane. Paham? Ada yang ditanyakan tentang ini? Paham ya? Pun dilanjut kurang tahu widik. Wa kullatani pira ukurane khamsumiati ritlin. Jadi bahasanya apa? Di sini khamsumiatin 500 ritil Baghdadi kang bangsa Baghdad takriban ing dalem kira-kirane fil asohi ing dalem kaul sing asoh.
sing sahih. Nah, kalau di convert ke liter, yaitu tadi sepakat ulama pinten 270. Ada yang mengatakan 280 liter. Paling penak. Nek awake dhewe konsumiyati ritlin iki lak bingung ngapi. Oh, iki ngene. Bahasa wong Baghdad iki. Paling penak napa di liter ae. Pinten wae? 270 liter. Paham saya mriki nggih? Itu dinamakan air 2 kolah. Kalau air 2 kolah atau lebih, bagaimana cara kita memakainya? Boleh, terserah. Terserah kita. Mau dikelucur nggih boleh, langsung di selulup ya boleh. Kayak biasanya nang pondok-pondok niku napa? Jeding gawat kados kolam kula ngenten iki, nggih. Langsung napa? Wudune nggih dadi siji. Semua atus junub nyeblung ngono nggih. Mboten napa-napa. Mangkane rata-rata napa arek pondok gudiken. Sale napa dadi siji. Lah sakniki lak pertanyaane, lah wis posisi nyemplunge gudiken. Lah Itu terus piye? ya mboten napa-napa karena airnya lebih dari 2 kolah. Tapi kalau nggih karena gudik iki sehingga napa nanah-nanahe terus napa iku terus berubah. Airnya jadi berubah, mbuh ambune iku mau arus, mbuh warnane iku dadi kaya rada nanah-nanah. Lah iki apa? Baru airnya menjadi mutanajis. Tapi kalau tidak berubah dari 3 sifatnya ini, maka napa? Airnya tetap bisa dibuat bersuci. Paham saya mriki? Paham nggih? Yang paling mencolok sebenarnya napa dari 4 madhab? Yang paling mencolok cuma madhab Imam Malik. Yang lain ini mirip-mirip. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu mirip-mirip. Yang paling mencolok sinten? Imam Malik. Jadi Imam Malik kategorinya apa? Bah kemasukan najis, bah kemasukan perkara yang suci, asal banyu ini walaupun kurang dari 2 kolah, asalkan baru ini banyunya airnya ini tidak berubah. Dari 3 sifatnya ini tetap bisa dibuat bersuci, tapi hukumnya makruh. Paham sampeyan mriki? Paham nggih? Jelas nggih nek ngaten nggih. Nah, dadi nek ngaji pelan-pelan akhirnya jelas. Engko nang omah waduh, iki banyu PDAM macet ora iso wudu kabeh ora enek. Bahasane ngaten. Tinggal napa banyu sak gelas iki piye iki? Ya menurut pendapat Imam Malik ya ora apa-apa dikobot iki. Tenan apa? Gak harus tayamum. Yang menurut pendapat Imam Malik napa? Kita tidak harus tayamum. Walaupun makruh tetap bisa dipakai. Walaupun statusnya air mustakmal atau air napa yang kena najis tapi tidak berubah 3 sifatnya. Walaupun makruh, kita tidak diharuskan apa? Mencari jalan lain, yaitu dengan tayamum. Menurut pendapat sinten wau? Imam Malik. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Paham nggih? Paham nggih? Pun. Ngajine enggak usah suwi-suwi, nanti tambah belenger sambil jalan. Mumpuni kelingan pertanyaan monggo ditampung, nanti apa ditanyakan. Ngoten nggih? Pun mugi-mugi ngaji saiki niki beto manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga ibadah kita menjadi napa sempurna. Ngoten nggih? Pun ayo donga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.
الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.